Suster? Suster teh mau kemana? Mau ambil popoknya Leon, Bi. Kenapa atuh itu bawa tas? Oh, biar nggak ribet, biar muat banyak, Bi. Oh, iya atuh. Mencintainya dan tak ada yang bisa. Dan lebih baik sekarang aku mati lah. Nata, ya Allah, Nata, jangan kayak gini. Lebih baik mati. Tolong kamu bersihin tangan kamu dulu ya. Makasih ya Mas Albi, udah peduli sama aku. Nata, harusnya kamu gak senekat itu. Karena justru kamu sendiri yang akan terluka. Kamu sendiri yang ngerasain sakitnya. Mas Albi dan Nata memang dua orang yang berbeda. Makanya mereka juga menunjukkan hal yang berbeda dengan perasaannya. Aku bisa maklumi itu. Nata adalah laki-laki yang sangat aku cintai dengan sepenuh hati. Dan Mas Albi adalah laki-laki yang sangat aku hormati. Karena dia suaminya Kazia, kakakku. Kazia, aku gak pernah sekalipun anggap Mas Albi suamiku. Karena pernikahan aku dan Mas Albi adalah satu kesalahan yang besar. Bukan hanya karena Kazia adalah kakak kandungku, tapi karena Kazia juga masih hidup. Dan yang terpenting, aku gak pernah mencintai Mas Albi. Aku pergi dulu ya, Nat. Aku butuh tenangin diri. Sa, tunggu sebentar. Sebelum kamu pergi, Mas harus kasih lihat ini ke kamu. Dan Mas juga udah kirim file ke kamu. Kamu lihat. Kamu lihat ya, kamu perhatiin CCTV ini. Ini Suster Mary. Dia baru pertama kali ke rumah Papa. Tapi dia tahu betul seluk-beluk rumah Papa seperti apa. Dia tahu di mana letak titik di setiap CCTV-nya. Dan dia bisa menghindari itu. Nah, berikutnya. Ini Evan. Ini CCTV di rumah Mas. Kejadian ini 2 hari lalu sebelum Mbak Suris itu meninggal. Dia seperti sedang mengamati rumah Mas Albi. Dia seperti mau tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah. Suster Mary dan juga Evan muncul di saat yang tepat. Saat mereka muncul, banyak masalah yang menimpa keluarga kita. Dan Mas cukup yakin, ini bukan kebetulan.
Suster? Suster teh mau kemana? Mau ambil popoknya Leon, Bi. Kenapa atuh itu bawa tas? Oh, biar nggak ribet, biar muat banyak, Bi. Oh, iya atuh. Perasaan tadi kosong. Kok jadi ada orang sih di situ? Aduh, gimana nih? Ini waktu yang tepat. Woi! Jangan kabur! Target lolos. Ya, kejar! Ya John, Selamat siang, Pak Wira. Izin melapor. Mary melarikan diri, Pak, dan ini salah saya sepenuhnya. cari dia sampai ketemu. Baik, Pak. Pinter juga Mary. Siapa yang menempatkan dia di rumah saya? Siapa yang tahu cukup banyak untuk bisa masuk sedalam itu? Apa Nata? Dia bekerja sendiri? Atau ada orang lain? Dan siapa yang punya kepentingan untuk menghancurkan keluarga saya dari dalam? Saat ini saya masih belum punya jawaban. Tapi saya sudah cukup yakin bahwa jawaban itu ada. Dan Mary yang menyimpannya. Dia harus ditemukan. Dia harus kasih jawaban atas semua pertanyaan ini. Mas Albi dapat video itu dari mana? Ya dari Ibtu Baskara lah. Makanya Mas percaya. Terus Mas Albi segampang itu untuk percaya? Zah, Ibtu Baskara itu polisi, ya. Mas, tapi bisa aja itu semua akal-akalannya Papa. Zah, gini. Memang kasus ini, ya, masih dalam proses penyelidikan. Tapi bisa nggak? Kamu itu berada di posisi yang netral, tidak membela siapapun. Mas perhatiin kamu selalu belain Nata. Bahkan sampai kamu menutup mata dan juga telinga atas bukti-bukti yang selama ini ada. Enggak, Naza lihat kok. Mas Albi ini sekarang sedang menjalankan agendanya Papa kan?
Mas Albi disuruh untuk cari bukti-bukti itu. Mas Albi dihubungkan dengan polisi itu. Mas Albi itu cuma jadi bonekanya papa. Dan Mas Albi nggak sadar sama itu. Oke, mungkin sekarang ini kamu nggak percaya sama Mas. Padahal Mas sudah kasih banyak bukti tentang keterlibatan Nata. Oke, nggak apa-apa. Mas paham kok. Tapi paling nggak coba kamu renungkan deh. Kamu pikirkan Leon. Leon bisa aja kehilangan banyak orang yang sayang sama dia. Gara-gara semua kejadian ini terjadi bukan secara kebetulan. Ini semua sudah direncanakan, Zah. Dan tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam permainan jahat itu. Mas gak akan maksa kamu untuk percaya sama Mas. Zah, boneka itu memang tidak punya hak untuk marah. Boneka itu hanya bisa digerakkan jika ia digerakkan. Dia hanya bisa berdiri kalau dia berdiri. Dia hanya bisa bicara kalau dia disuruh bicara. Tapi ketika boneka itu tahu talinya ada di mana, apa seharusnya dia tetap menjadi boneka? Apa mungkin benar Nata yang rencanain semua ini? Apa Nata tega sejahat ini? Apa mungkin sebenarnya memang aku gak mengenali siapa Nata sebenarnya? Aku adalah boneka papa. Astaga. Waktu pertama kali aku dengar kata-kata itu keluar dari mulutnya Nazah, hatiku sakit. Aku ingin marah. Tapi Nazah nggak salah. Nazah nggak salah. Aku muncul di keluarga Wiradiono bukan sebagai siapa-siapa. Lalu Pak Wira kasih aku kesempatan. Dan aku menuruti semua yang dikatakan dia. Karena Pak Wira aku anggap sebagai atasan dan juga guru. Dan itu yang membuatku seperti boneka yang hanya bisa mematuhi keinginannya. Tangan ini selalu membawa sesuatu untuk seseorang. Selalu mengerjakan sesuatu untuk seseorang, terutama untuk Pak Wira. Tapi tangan ini gak pernah membawa apapun untuk diriku sendiri. Tapi boneka gak akan marah jika disebut boneka. Tapi aku marah. Tapi masih ada sesuatu. Hati ini bukan milik Pak Wira. Hati ini hanya milik aku, diriku sendiri.